Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan kita masih membersamai surah Al-Baqarah, dan di malam hari ini kita akan mencoba untuk menarik beberapa pembelajaran dari firman Allah di ayat 258 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata-kata alam tara. Alam tara, walaupun maknanya di sini adalah apakah kamu tidak melihat, tapi maksud dari kata alam tara adalah alam ta'lam. Apakah kamu tak mengetahui? Tentunya derajat pengetahuan yang paling tinggi adalah ketika kita langsung menyaksikan. Kadang-kadang seorang itu bisa tahu tentang sebuah peristiwa karena dia baca buku atau baca majalah atau baca koran. Oh, kemarin kejadian di tempat sana, kejadian seperti ini. Dari mana kau tahu? Karena aku baca berita. Boleh jadi kita tahu karena kita mendengar ada orang lain yang menyampaikan informasi tersebut, dan kita betul-betul yakin dan tidak sedikit pun ragu terhadap kejujuran yang menyampaikan berita. Tapi tentunya laisal khabaru kal mu'ayyanah. Demikian disampaikan para ulama. Kalau mengetahui sesuatu sekedar lewat perantara, ada yang kabari, tentunya tidak akan sama ketika kita mengetahui sesuatu karena menyaksikannya secara langsung. Ya. Oh, kemarin kejadian kebakaran di sini. Ya, aku tahu. Kenapa? Aku di sana, nengok langsung. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengatakan kepada kita, alam ta'lam. Apakah kalian tak tahu kisah tatkala Ibrahim alaihi salam berdebat dengan Namrud? Pengetahuan kita, Ibrahim pernah berdebat dengan Namrud, itu tentunya lebih dekat kepada logika. Karena kita tentunya nggak pernah tengok Namrud, kita pun tak pernah tengok Ibrahim. Quran pun diturunkan untuk Nabi Muhammad. Jangankan sahabat, jangankan kita,
melihat Ibrahim dan Namrud. Sahabat Rasulullah saja nggak pernah lihat Ibrahim, nggak pernah lihat Namrud. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, Allah sengaja memilih redaksi alam tara dan Allah tak gunakan redaksi alam ta'lam untuk menunjukkan kepada kita satu hakikat penting. Apa itu? Semua yang Allah informasikan kepadamu di dalam Al-Quran ini, terimalah sebagai sebuah fakta seakan-akan kau melihatnya. Jadi kalau Allah cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak melihat. Karena Nabi baru lahir 50 hari setelah pasukan gajah itu diporak-porandakan oleh burung ababil. Saat burung ababil datang, Nabi pun belum lahir. Gimana Nabi bisa lihat? Tapi Allah katakan, alam tara, Muhammad, kau tak lihat. Seakan-akan Allah katakan, Muhammad, informasi yang kusampaikan kepadamu ini, terimalah dia sebagai sebuah kebenaran seakan-akan kau menyaksikannya secara langsung. Dan begitulah seharusnya. Jamaah rahimakumullah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Semua berita Allah dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran dan kejujuran. Gak boleh kita katakan, ya ini mungkin benar, mungkin salah. Dulu ada satu orang yang dipecat saat dia mencoba mempertahankan disertasinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Dipecat dia karena tentunya pandangannya yang sangat nyeleneh, tak sejalan dengan akidah Islam yang benar. Ketika dia katakan semua yang Allah kisahkan dalam Al-Quran tak mesti itu kita yakini ada. Maka perkataan Muhammad Ahmad Khalafullah ini, yang kemudian terindikasi memang ada kecenderungan dia terhadap Syiah, ini bukan hanya disertasinya dibatalkan, dia pun dipecat sebagai seorang mahasiswa Al-Azhar. Nah, kenapa? Semua cerita Al-Quran itu adalah kebenaran. Walaupun kita tak menyaksikan secara langsung, terimalah itu seakan-akan kau melihatnya langsung. Dan apa informasi yang kita lihat secara langsung tentunya memberikan dampak keyakinan kepada diri kita lebih dari sekedar kita baca atau kita dengar berita dari orang lain. Berapa banyak Allah cerita tentang surga dalam Quran, berapa banyak Allah cerita tentang neraka, nggak pernah kita lihat, tapi kita baca informasi itu, bayangkan seakan-akan kau melihatnya langsung. Nah, ini makna yang diisyaratkan oleh kata-kata alam tara. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kau tak mengetahui tentang sosok penguasa yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan namanya di sini. Walaupun para ahli tafsir hampir rata memaknai sosok yang berdebat dengan Ibrahim ini dialah Raja Babilonia Namrud. Tapi di sini kita perlu bertanya, kenapa Allah nggak sebutkan langsung Namrud? Kenapa namanya itu sekedar disebutkan secara sama? Dan inilah kalau kita melihat satu hal yang penting dari begitu banyak kisah dan berita yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah itu mengajak kita fokus pada pembelajaran apa yang bisa diambil, bukan mengajak kita fokus
pada nama dan tempat. Kalau kita baca buku sejarah, rata-rata penulis sejarah itu fokus pada nama. Si fulan ini siapa namanya, kejadiannya tahun berapa, tempatnya di mana. Disinilah perbedaan Al-Quran dengan buku sejarah. Quran banyak menyingkap fakta sejarah, tapi Quran tidak menyampaikannya sebagaimana buku sejarah menyampaikan fakta sejarah. Lihat, Ibrahim diajak berdebat oleh seorang penguasa tentang Tuhannya, dan Allah tak sebut Namrud di situ. Apa tujuannya, jamaah rahimakumullah? Pertama, kita lihat hampir bisa dikatakan tak ada satupun nama dari orang kafir yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Fir'aun gelar, tapi namanya nggak disebut. Abu Jahal pun tak ada nama dalam Quran. Kalaupun kita sebut ada Abu Lahab, Abu Lahab itu juga nama panggilan, bukan nama sebenarnya. Dan Abu Lahab sebagai sosok satu-satunya yang diabadikan namanya dalam Quran untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Sampai pribadi yang punya kedekatan nasab begitu dekat dengan Nabi Muhammad sendiri. Siapa? Pamannya. Tapi kalau dia tak beriman, tapi kalau dia tidak sejalan dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka nasabnya pun tak dapat membantunya. Jamaah rahimakumullah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kau tak tahu Namrud yang mengajak debat Ibrahim tentang Tuhannya? Debat merupakan salah satu sarana dakwah. Ketika kita mau memperkenalkan Islam kepada orang yang belum mengenalnya, maka dalam surah An-Nahl Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 3 cara bagaimana cara kita memperkenalkan Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cara terbaik yang pertama kalau kita mau memperkenalkan Islam sama orang, ajaklah dengan hikmah. Hikmah di sini ditafsirkan sebagian ulama dengan keteladanan. Kalau kita mau ngajak orang, bagaimana cara terbaik? Kasih tunjuk sama dia. Cara ngajak orang yang gak sholat adalah dengan kita sholat di depannya. Cara ngajak orang supaya bayar zakat adalah kita contohkan bayar zakat depannya. Ini hikmah. Kenapa Islam begitu cepat berkembang di Eropa? Karena banyak Muslim mampu memberikan keteladanan dalam akhlak. Inilah yang kemudian menggerakkan hati mereka. Di saat banyak keluarga non-Muslim yang rusak karena perceraian, karena ya makin renggangnya hubungan dalam keluarga, banyak rumah tangga Muslim di Eropa dan Amerika jadi teladan. Orang kemudian tertarik untuk mengenal Islam lebih dekat. Kenapa? Ada hikmah. Setelah cara yang pertama ini, maka cara yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ajarlah orang untuk kenal Islam dengan nasihat yang baik. Kadang-kadang kapan kita gunakan cara keteladanan? Keteladanan cocok untuk kita gunakan kepada orang yang fitrahnya baik dan belum terkontaminasi pikirannya.
Tinggal kau kasih tunjuk cara bagaimana aturan kehidupan dalam Islam, maka dia pun tertarik. Tapi kalau orang yang bersangkutan ini sudah mendapatkan citra yang buruk tentang Islam sebelumnya, maka tak cukup lagi kita cuma sekedar kasih keteladanan, maka perlu kasih nasihat yang baik. Kita sampaikan sama dia, enggak begitu Islam, begini. Sampaikan bagaimana ajaran Islam yang begitu indah. Inilah mau'izatul hasanah. Namun ada cara yang ketiga yang punya keterkaitan dengan ayat yang kita bahas. Apa itu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah berdebat dengan cara yang lebih baik. Jadi termasuk dalam mengajak orang kepada Islam, pendekatan dakwah model debat pun ini merupakan salah satu cara yang mungkin kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi berpikir orang. Tentunya pendekatan debat tidaklah dilakukan untuk orang awam. Pendekatan debat bukanlah ditujukan untuk orang sekedar dapat informasi yang salah tentang Islam. Kalau informasinya selama ini dipengaruhi oleh Islamfobia, yang dia kenal tentang Islam teroris, yang dia kenal tentang Islam kekerasan, kita sampaikan cukup dengan nasihat yang baik. Tapi jamaah rahimakumullah, ketika kita jumpa orang yang justru sangat getol untuk memadamkan cahaya Islam, untuk merusak citra Islam, maka disinilah cara pendekatan bagaimana berdakwah yang tepat untuk kasus seperti ini adalah dengan mengajak debat. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan Allah di ayat ini, Ibrahim bukan melawan orang kafir awam. Ibrahim bukan berhadapan dengan sekedar orang kafir yang tidak mendakwahi kekufurannya. Tapi Ibrahim diceritakan di sini berdebat dengan siapa? Dengan kelompok khusus, bukan sekedar mereka orang yang kafir, tapi orang yang mengusung kekufuran, tapi juga mereka orang yang mengkampanyekan kekufuran. Inilah segmen yang cocok kita ajak debat. Dan tentunya tidak semua orang memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk berdebat. Apalagi bagaimana adab berdebat dalam agama, seperti yang saya bacakan di surah An-Nahl tadi, diikat dengan kata-kata billati hiya ahsan. Ajaklah orang berdebat dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau debatnya itu debat kusir, debatnya itu ketika argumentasi habis pakai otot, ngajak bertinju di atas pentas, atau menggunakan cara-cara kekerasan untuk memadamkan cahaya kebenaran, maka ini bukanlah kesempatan yang baik. Berdebat haruslah menjunjung tinggi adab dan etika. Dan kita lihat bagaimana lewat kisah Ibrahim yang berdebat dengan Namrud. Kita akan temukan satu fakta di sana. Kebenaran itu tidak mungkin dipadamkan hanya dengan kekuasaan dan kekuatan. Karena kebenaran itu memiliki kekuatannya sendiri yang mampu untuk menjadikan orang yang mengusung kebenaran berada pada posisi yang kuat walaupun dia dari rakyat jelata. Jamaah rahimakumullah. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Bagaimana Allah katakan, tidaklah kamu mengetahui
ada Namrud yang berdebat dengan Ibrahim tentang Allah, yang telah memberikan kepada Namrud kekuasaan. Ini kata-kata an atahallahul mulk mengisyaratkan kepada kita satu fakta penting, jamaah rahimahullah. Sejarah mencatat hampir bisa dikatakan kelompok dan golongan yang paling pertama siap menerima kebenaran dan menjadi pengikut para nabi dan rasul selalunya dari golongan kelompok lemah dan orang-orang yang teraniaya. Gak pernah ada cerita nabi diutus yang ngikut siapa? Raja, menteri, atau orang kaya. Selalu pengikut para nabi itu kelompok termarginalkan, kelompok yang orang memandang dengan penuh kesepelean. Siapa dah itu? Kenapa? Ini perlu untuk kita kaji dari aspek psikologis. Kenapa kelompok pertama yang menyahuti seruan para nabi adalah kelompok yang lemah dan teraniaya? Sebaliknya, kelompok yang paling berat dan menjadi tantangan tersendiri para nabi dalam menyampaikan risalahnya selalu dari kalangan elit, kelompok yang berkuasa, seperti digambarkan dalam ayat ini. Ibrahim gak cukup sekedar kasih keteladanan sama Namrud, gak cukup sekedar kasih nasihat, terpaksa berdebat. Kenapa? Karena pertama, hakikat penting yang harus kita pahami, kebanyakan kelompok elit dan orang-orang yang sedang berkuasa sering sekali ketika muncul seruan mengajak pada kebenaran, mengajak kepada mengikuti aturan Allah, mereka orang pertama yang merasa terancam akan kepentingan. Makanya kalau kita lihat pada konteks Nabi Muhammad SAW, ketika dalam kondisi tanpa ada pengaruh eksternal, pernah berdialog Abu Jahal, Abu Sufyan, dan tokoh lainnya. Ketika ketiganya saling menemukan temannya mengendap-endap di malam hari untuk mencuri dengar Nabi Muhammad membacakan Al-Quran. Di saat itu Abu Sufyan tanya Abu Jahal, tapi kau kufur pada Quran, tapi kau kok mengendap-endap mau dengar Nabi Muhammad baca Quran? Ya kau pun juga. Abu Jahal ketika itu tegas mengatakan, ya sebenarnya aku yakin Muhammad benar juga, tapi gak mungkin aku akan mengakui dia sebagai nabi. Kata Abu Jahal, kenapa? Antara kabilahku dan kabilah Muhammad laksana dua joki yang sedang berpacu kuda. Keluarganya buat A, kami pun tandingi buat B. Keluarga kami buat B, keluarga Muhammad pun menandingi buat B juga. Tiba-tiba datang Muhammad mengatakan, aku nabi utusan Allah. Dari mana kami cari nabi tandingan dari keluarga kami? Selama Muhammad bukan dari keluargaku, takkan aku iman sama dia. Kenapa? Karena mengakui Muhammad sebagai nabi mengganggu zona nyaman kabilahnya Abu Jahal. Nah, di sini ini menjadi problem. Bagaimana dakwah yang disampaikan Ibrahim alaihissalam kepada Namrud dan rakyatnya? Sungguh sangat gamblang. Pencipta alam semesta beserta segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim dengan penuh keberanian menghancurkan semua berhala-berhala yang ada. Disisakannya satu berhala yang paling besar. Digantungnya kapak besar di leher berhala paling besar. Ketika para penyembah berhala kembali, terkejutnya mereka. Siapa yang buat sama Tuhan kita begini? Maka semuanya kemudian mengatakan pasti Ibrahim yang benar.
Tapi di saat Ibrahim dihadirkan untuk disidang, betapa Ibrahim punya argumentasi yang kuat. Ibrahim berkata, ya kenapa tanya aku? Tanyalah sama berhala besar, kan dia yang pegang kapak. Seketika mereka mengatakan, Ibrahim, kau tahu bagaimana mungkin kami bertanya sama berhala? Maka Ibrahim memanfaatkan momentum itu. Kalau tak mungkin berhala ini bicara, tak mungkin berhala menghancurkan, untuk apa kalian sembah dia? Untuk apa kalian menyembah yang bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun dia tak bisa? Lihat, ini kekuatan argumen dalam berdakwah. Mengembalikan seketika orang-orang yang diajak kembali kepada Allah, tersadarkan fitrah berketuhanannya. Allah Maha Esa, Allah yang Maha menentukan dalam segala hal. Nah, di sini Ibrahim memulai perdebatan dengan mengatakan, qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim berkata, Tuhanku Maha menghidupkan, Maha mematikan. Menyikapi apa yang disampaikan Ibrahim, Namrud pun tak mau kalah. Karena Namrud sebelum Fir'aun, dia juga sudah mengaku dirinya Tuhan. Dia merasa kepentingannya terancam ketika Ibrahim menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah dirinya yang selama ini dianggap titisan Tuhan, yang dianggap dapat kekuasaan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Maka Namrud pun berkata, qala ana uhyi wa umiit. Bukan Tuhanmu aja yang bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Apa kata Namrud? Aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa mematikan. Jemaah rahimakumullah, apa yang dilakukan Namrud? Di bawahnya 2 orang tahanan yang dikeluarkan dari sel penjara. Tahanan pertama diampuni oleh Namrud dan dibebaskan. Inilah yang dia klaim sebagai Maha menghidupkan. Kubiarkan dia hidup, maka aku Maha menghidupkan. Sedangkan tahanan yang kedua, bersegera Namrud memancung lehernya, membunuhnya. Lantas dia pun mengklaim, lihat, aku pun sudah matikan dia. Jadi, jamaah rahimakumullah, dalam perdebatan agar suatu debat itu produktif, disinilah dibutuhkan kecerdasan orang yang berdebat agar menyamakan frekuensi apa yang diperdebatkan. Kadang-kadang kita temukan orang sibuk berdebat panjang lebar, tapi apa yang tak diperdebatkan, apa yang diperdebatkan itu tidak satu frekuensi. Si A cerita tentang A, si B cerita tentang Z, tapi terkesan seperti memperdebatkan sesuatu. Disinilah bukti sifat wajib bagi para nabi. Fatana, nabi itu semua orang-orang cerdas, manusia-manusia pilihan. Ketika berdebat, maka mereka tahu bagaimana bisa mendiamkan lawan debat. Maka Ibrahim tidak mau memperpanjang perdebatan yang sudah dimulai. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, maksud Ibrahim dengan menghidupkan dan mematikan tentunya beda dengan maksud Namrud ketika dia mengatakan aku menghidupkan dan aku mematikan. Karena maksud Ibrahim adalah menghidupkan, maknanya mengadakan sesuatu dari yang tak ada. Tapi maksud menghidupkan pada sisi Namrud, dia menganggap ketika aku biarkan sesuatu tetap hidup,
diartikan sebagai menghidupkan. Ini artinya apa? Keduanya berada pada frekuensi yang berbeda. Kalau Ibrahim meladeni Namrud tetap pada topik yang sama, maka akan segera berujung apa yang kita sebut dengan debat kusir. Kenapa? Yang diperdebatkan itu tidak satu frekuensi, namun masing-masing tetap berpegang pada alibinya, berpegang pada argumentasinya. Maka Ibrahim mengajarkan pada kita cara berdebat yang tepat. Begitu nampak perdebatan tidak produktif. Apa ciri-ciri berdebat tak produktif, Bapak Ibu? Ciri debat tak produktif itu pertama, tidak pernah muncul dalil dan argumentasi baru. Dari lama diulang-ulang aja. Yang kedua, tanda debat tak produktif bukan bertambah dalil, yang ada bertambah intonasi suara. Dari yang cakapnya pelan-pelan, udah mulai teriak-teriak, udah mulai nyerang pribadi, udah mulai menyerang fisik, atau bahkan ingin memukul. Nah, ini tanda tak produktif. Ibrahim tak ladeni. Tapi justru Ibrahim dengan begitu cerdik dan cerdas, beliau ajarkan pada kita. Dia sudahi topik yang tak berujung tadi, dia pindah ke topik baru dengan mengatakan apa? Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kau Tuhan, coba terbitkan dari sebelah barat. Ini adalah sebuah topik baru yang berbeda dari topik sebelumnya. Namun topik baru ini disertai dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan oleh lawan debatnya. Kalau Ibrahim sekedar mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menergelamkan di barat, bisa saja Namrud juga mengatakan, ini aku juga yang buat yang terbit dari sebelah timur, ini aku juga yang tenggelamkan di sebelah barat. Tapi ketika Ibrahim langsung mengunci perdebatan dengan menantang, kalau kau Tuhan, kau menganggap dirimu lebih hebat daripada Tuanku, cobalah kau buat sesuatu yang merubah aturan Tuhan. Apa itu? Coba terbitkan matahari dari sebelah barat dan kau tenggelamkan sebelah timur. Lihat bagaimana sosok Ibrahim alaihissalam di balik dialog ini memutar haluan dialog dan perdebatan sehingga mengunci lawan debat untuk segera mendatangkan argumentasi baru. Ini termasuk di antara seni debat. Jadi perdebatan itu, jamaah rahimakumullah, termasuk ilmu keislaman yang sangat orisinil. Yang sayangnya justru ilmu debat ini jarang diajarkan pada kita sekarang. Di mana ada madrasah-madrasah Islam di masa lalu, selalu ada ilmu yang namanya ilmu al-bahsi wal munadharah, ilmu debat. Nah, kenapa? Ini dibutuhkan. Namun disinilah tanda kekuasaan Allah. Di saat banyak Muslim yang sejak lahir udah mulai abai terhadap ilmu debat, justru sekarang banyak muncul ahli-ahli debat yang siap membela agama ini, bahkan dari golongan mu'allaf yang kita anggap baru masuk Islam, tapi karena proses dia masuk Islam lewat proses pencarian yang cukup mendalam, ditambah lagi dia tinggalkan agama lamanya, berangkat dari sebuah keyakinan bahwasanya agama sebelumnya adalah tidak benar, maka mereka sekarang kalau dilihat mau berdebat tentang Injil, mau berdebat tentang ini dan itu, tak jarang dengan landasan ilmu-ilmu yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Ilmu berdebat ini menjadi sarana menyampaikan kebenaran yang cukup kuat.
Nah, untuk itu ini menjadi menarik. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang coba untuk menutupi kebenaran, sekuat apapun dia berusaha menyelamatkan argumentasinya, sifat dari kebatilan itu adalah syirik. Qul idza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan kalau kebenaran datang, maka sirnalah kebatilan, dan sifat kebatilan itu memanglah sirna dan lemah. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan di penutup ayat ini, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tak akan berikan hidayah kepada kelompok yang menganiaya diri sendiri dengan menolak kebenaran, menganiaya orang lain dengan menghalang-halangi orang lain untuk menapaki jalan Allah dan mengetahui kebenaran. Ya, jadi ini satu kisah walaupun singkat, namun memberikan pembelajaran yang cukup dalam bagi kita, bagaimana kebenaran itu akan tegak. Dan bagaimanapun konspirasi yang dibuat untuk menutupi kebenaran, sama potretnya. Kalau seluruh penduduk bumi di waktu bersamaan meludah ke arah matahari dengan tujuan ingin padamkan cahaya matahari, maka matahari tak akan padam. Namun yang terjadi justru ludah itu balik kepada siapa yang membuangnya. Begitulah hakikat kebenaran. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang tahu mana yang benar dan diberikan kebenaran, keberanian memperjuangkan yang benar. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.